Jumpa lagi dalam seputar Mas Bareng Cakap kali ini. Pemirsa, Pusat Studi Dakwah UMP menyalurkan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak di Kampung Sri Rahayu. Pembagian dana bantuan pun tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Sebelum menerima bantuan, para orang tua wali dan anak-anak ini dicek suhu tubuhnya, diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan selama kegiatan berlangsung tetap menjaga jarak. Melakukan protokol kesehatan dilakukan untuk mengurangi penularan COVID-19. Pemberian santunan biaya pendidikan ini sebagai langkah nyata UMP dalam upaya membantu anak-anak usia sekolah di Kampung Sri Rahayu. Dengan pemberian bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua yang kebanyakan berprofesi sebagai pengemis, pemulung, dan tukang beca. Selain itu juga memotivasi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kita sudah memberikan beasiswa full kepada komunitas PSDK Kampung Sri Rahayu ini 2 tahun berturut-turut ya. Tahun pertama ada 1 yang kita beri beasiswa full ya, tidak membayar. Sekarang khususnya sudah semester 3, kemudian untuk tahun ini kita memberikan beasiswa 2. Jadi sebenarnya di tahun pertama itu kita bisa 2, tapi yang daftar hanya 1. Insya Allah setiap tahun terus ini tadi yang dapat santunan juga ada yang kelas 2 di Madrasah Aliyah. Insya Allah kita kader untuk besok kita beri beasiswa. Yang SMA dan SMP juga begitu. Harapannya tidak ada anak sekolah yang putus sekolah di Kampung Sri Rahayu binaan PSDK ini. Selain memberikan bantuan pendidikan, PSDK UMP juga memberikan berbagai pelatihan bagi anak-anak di lingkungan Kampung Sri Rahayu seperti les bahasa Inggris dan bahasa Arab, pelatihan digital marketing, dan lain sebagainya. Pemberian pelatihan ini bertujuan agar anak-anak memiliki kecakapan lain untuk masa depan yang lebih baik. Ini harapannya tidak akan meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai pengemis, pengamen, pemulung, dan seterusnya. Setidak-tidaknya ini bisa membuat satu perubahan di lingkungan yang menjadi binaan daripada PSDK UMP. Saya kira itu karena memang untuk program-program pembinaan kepada sebuah komunitas yang seperti ini harus komprehensif, jadi bukan hanya pemberian-pemberian saja, tapi juga pendidikan, kemudian kesehatan, peningkatan iman dan takwa. Saya kira itu. Oke, Pak, untuk menghindari kerumunan tadi di pemberiannya sesuai protokol kesehatan ya, Pak? Iya, kita laksanakan seperti biasa karena ini situasi pandemi, sehingga pelaksanaan daripada penyaluran titipan sedekah dari para karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah yang dititipkan kepada kami untuk disalurkan, ini kita laksanakan secara protokoler kesehatan ya, prokes ketat. Jadi semua yang masuk gedung harus cuci tangan, harus diukur suhu badannya, wajib memakai masker, kemudian duduknya itu juga harus berjarak. Salah seorang penerima bantuan, Dian, yang masih duduk di bangku kelas 11, mengaku senang mendapatkan bantuan tersebut. Dengan bantuan ini bisa digunakan untuk kepentingan sekolah seperti membeli pulsa dan membeli buku. Mbak Dian, gimana nih dengan adanya pemberian bantuan dari UMP? Apakah cukup membantu untuk biaya pendidikan atau gimana? Ya, alhamdulillah cukup membantu, bisa buat beli kuota, buat belajar daring. Terus bisa buat beli kebutuhan sekolah ya? Iya, buat beli buku, LKS gitu. Biasanya ikut pengajian atau gimana di sini? Iya, kalau misalkan hari Senin sama Jumat pengajian malam buat remaja. Terus kalau siangnya ikut PLC. Sudah lama ikut kegiatan di sini? Udah. Dari kelas berapa ikutnya dulu? Kelas 9. Kelas 9 ya. Harapannya dengan pemberian ini untuk apa? Ya, semoga bisa semakin maju untuk bisa meringankan kita-kita yang kurang mampu. Sumber dana bantuan ini berasal dari donasi para karyawan dan dosen UMP yang dititipkan ke PSDK UMP. Besaran penerima bantuan bervariasi mulai Rp250.000, Rp200.000, Rp150.000, dan Rp100.000. Bantuan diberikan kepada 40 orang anak kurang mampu di Kampung Sri Rahayu, Karangklesem, Purwokerto Selatan. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka apalagi di situasi pandemi.
Dari Prokerto, Ari Nugroho Bemas, TV melaporkan.